Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Muhammad, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad, lebih dikenal dengan nama Ibnu Al-Munzir, adalah seorang ulama besar dalam bidang fikih dan murid dari Rabi Ibnu Sulaiman, yang merupakan murid langsung Imam Syafi'i. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau mencapai tingkat ijtihad, yaitu kemampuan menetapkan hukum Islam secara mandiri, meskipun dalam sebagian besar kasus tetap mengacu pada pendapat hukum Imam Syafi'i. Dari segi kepercayaan tauhid, beliau menganut Atsariyah, sebuah aliran teologi Islam Sunni yang menolak teologi rasionalistik dan mengutamakan penafsiran tekstual terhadap Al-Quran dan hadis. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ibnu Al-Munzir lahir pada tahun 241 Hijriyah dan wafat pada tahun 318 Hijriyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau dilahirkan di Nisapur, sebuah pusat keilmuan penting di wilayah Khurasan Iran modern dan meninggal dunia di Mekah, pusat ibadah dan keilmuan dunia Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ibnu Al-Munzir menempuh jalan keilmuan yang kuat berlandaskan sanad ilmu dari Imam Syafi'i melalui gurunya, Rabi Ibnu Sulaiman. Kecenderungannya mengikuti Atsariyah lahir dari keyakinan bahwa pendekatan tekstual murni lebih menjaga kemurnian ajaran Islam dibanding pendekatan teologi spekulatif. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa ia mempelajari fikih dari jalur murid langsung Imam Syafi'i, lalu memperluas ilmunya hingga mencapai derajat ijtihad. Meskipun berijtihad, ia memilih tetap dekat dengan metodologi dan pendapat hukum Imam Syafi'i, namun tidak terikat sepenuhnya. Dalam akidah, ia konsisten memegang prinsip Atsariyah yang menolak penafsiran filosofis atas ayat-ayat dan hadis-hadis sifat, serta lebih mengedepankan makna lahiriah. Ibnu Al-Munzir adalah sosok yang menempati posisi unik dalam sejarah fikih Islam. Keterhubungannya dengan Imam Syafi'i melalui Rabi Ibnu Sulaiman menempatkannya dalam rantai transmisi keilmuan yang otoritatif. Meskipun menguasai metodologi Syafi'iyah, beliau tidak membatasi diri hanya pada satu mazhab, karena kapasitas ijtihadnya memberinya keleluasaan untuk merumuskan pendapat hukum yang orisinal ketika diperlukan. Latar belakang kelahirannya di Nisapur memberinya akses ke lingkungan intelektual yang subur, karena kota tersebut dikenal sebagai pusat ulama besar dalam berbagai disiplin ilmu. Perjalanan hidupnya hingga wafat di Mekah menunjukkan kedekatannya dengan pusat spiritual umat Islam, serta kemungkinan keterlibatan aktifnya dalam mengajar, menulis, dan memberi fatwa bagi para penuntut ilmu yang datang dari berbagai penjuru. Dalam hal akidah, keberpihakannya pada Atsariyah memperlihatkan bahwa ia memilih jalur teologi ahlul hadis yang menolak spekulasi filsafat dalam menjelaskan ajaran agama. Atsariyah mengedepankan pemahaman literal terhadap teks-teks agama, tanpa memaksakan penafsiran alegoris atau metaforis pada ayat dan hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Pendekatan ini dianggap sebagai upaya menjaga kemurnian makna asli wahyu. Keilmuan Ibnu Al-Munzir berpengaruh dalam dunia fikih karena ia menyumbangkan pendapat-pendapat hukum yang sering menjadi rujukan lintas mazhab. Meskipun tidak semua karya beliau sampai ke tangan generasi kemudian, pengaruhnya tetap tercatat dalam literatur hukum Islam. Karakter beliau yang menggabungkan keterbukaan ijtihad dengan kesetiaan pada prinsip-prinsip gurunya menjadikannya figur yang dihormati oleh banyak kalangan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT.
Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.